Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Astra Suaryana, NIM PIK 0713408048. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Lansia di Banjarpande, Desa Adat Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini yang dimana setiap tahunnya persentase penduduk lansia di Kabupaten Badung, Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah lansia ini dapat mempengaruhi aspek kehidupan mereka. Salah satunya yaitu timbulnya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif yang paling sering ditemui yaitu penyakit jantung koroner. 50% penyakit jantung koroner ini disebabkan karena adanya peningkatan kadar kolesterol total dalam tubuh. Peningkatan kadar kolesterol total dalam tubuh pada lansia disebabkan karena seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan kinerja sel reseptor LDL pada lansia tersebut, yang nantinya akan menyebabkan meningkatnya kadar LDL dalam tubuh. Untuk mengetahui kadar kolesterol total dalam darah, dapat digunakan pemeriksaan kolesterol total dengan menggunakan metode POCT. Selain itu, terdapat beberapa penelitian serupa terkait mengenai gambaran kadar kolesterol total pada lansia. Adapun studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di mana sebelum terjadinya pandemi, lansia di Banjarpande Desa Adat Mengui sering melakukan kegiatan seperti melakukan senam lansia di setiap 1 minggu sekali dan pemeriksaan kesehatan berkala setiap 1 bulan sekali. Namun dikarenakan adanya pandemi, kedua kegiatan tersebut sudah dikurangi dan tidak dilaksanakan seperti semula. Dengan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran kadar kolesterol total pada lansia di Banjarpande Desa Adat Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kolesterol total pada lansia di Banjarpande Desa Adat Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kemudian dengan tujuan umum yaitu untuk mengetahui bagaimana gambaran kadar kolesterol total pada lansia di Banjarpande Desa Adat Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik dari lansia Banjarpande Desa Adat Mengui, yang kedua adalah untuk mengukur kadar kolesterol total pada lansia di Banjarpande Desa Adat Mengui, dan yang terakhir adalah untuk mendeskripsikan kadar kolesterol total pada lansia berdasarkan usia, jenis kelamin, dan konsumsi makanan berlemak. Adapun manfaat penelitian ini yang dimana manfaat teoritisnya adalah memberikan informasi terkait karya tulis ilmiah dalam bidang kimia klinik, khususnya gambaran kadar kolesterol total pada lansia. Dan manfaat praktisnya di sini adalah diharapkan dapat memberikan penyuluhan terkait kadar kolesterol total pada lansia agar lansia lebih menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit kolesterol. Selanjutnya yaitu bab 2 atau tinjauan pustaka, di mana pada bab 2 ini yang pertama yaitu ada lansia. Dikatakan lansia atau lanjut usia ketika memasuki usia 60 hingga 74 tahun. Ketika kita memasuki fase lansia ini akan mengalami beberapa perubahan, baik secara fisik maupun emosional. Yang kedua yaitu kolesterol, yang dimana kolesterol ini merupakan salah satu lemak yang mengelilingi dinding sel tubuh, yang dimana diproduksi oleh organ hati. Terdapat beberapa jenis dari kolesterol, yaitu yang pertama IDL, FLDL, LDL, dan HDL. Terdapat metabolisme dari kolesterol ini terbagi menjadi pertama jalur eksogen yang berasal dari makanan yang kita konsumsi, dan jalur endogen yang dimana proses pembentukan atau biosintesis kolesterol di dalam tubuh. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh, yaitu faktor luar atau faktor ekstrinsik, serta faktor intrinsik seperti usia, jenis kelamin, genetik, dan berat badan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kolesterol total, yang dimana di sini mencakup mengenai jenis-jenis metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan kolesterol total, yaitu terdapat metode spektrofotometri dan POCT. Dikatakan normal ketika kadar kolesterol total yaitu di bawah 200 mg per dl. Dikatakan kategori ambang batas ketika kadar kolesterol total 200 hingga 239 mg per dl. Dan dikatakan tinggi ketika lebih atau sama dengan 240 mg per dl. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai kerangka konsep. Berikut merupakan kerangka konsep dari penelitian ini dengan variabel penelitian yaitu kadar kolesterol total pada lansia di Banjarpande Desa Adat Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional, di mana di sini terdiri dari 4 variabel, yaitu yang pertama kadar kolesterol total, yang kedua lansia, ketiga jenis kelamin, dan yang keempat adalah konsumsi makanan berlemak. Dilanjutkan dengan bab 4 mengenai metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang dilaksanakan di Banjarpande Desa Adat Mengui dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2021. Jumlah populasi dari lansia yang digunakan yaitu 70 lansia dengan besaran sampel sebanyak 27 responden. Teknik sampling yang digunakan yaitu purpose sampling dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian jenis data yang digunakan di sini adalah data kuantitatif dengan sumber data yaitu primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data di sini yaitu metode observasi, metode kuesioner. Kemudian terdapat pemeriksaan kadar kolesterol total secara POCT. Instrumen penelitian yang digunakan di sini yaitu pertama informed consent, kuesioner, alat tulis, dan kamera digital. Berikut merupakan alat penelitian dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu terdapat alat dan bahan serta alat pelindung diri yang digunakan selama melakukan penelitian. Adapun prosedur kerja yang pertama yaitu pengurusan surat izin penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan. Sebelum dilakukan penelitian,
peneliti melakukan atau menerapkan protokol kesehatan dimulai dari mencuci tangan, kemudian mengukur suhu tubuh, menggunakan alat pelindung diri, dan melakukan desinfeksi di area penelitian. Begitu pula dilakukan oleh responden yang dimana dimulai dari cuci tangan dan mengukur suhu tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan informed consent, kemudian dilanjutkan dengan pengisian form kuesioner dan form FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Selanjutnya, responden akan diambil darah kapilernya oleh peneliti dan darah tersebut akan diperiksa kadar kolesterol totalnya pada alat dengan metode VOCT. Kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian. Berdasarkan geografi, Desa Adat Mengui merupakan sebuah dataran rendah yang berletak di sebelah utara kota Denpasar. Desa Adat Mengui ini pada saat ini masyarakatnya kebanyakan hidup di sektor agraris dan berwira swasta. Di Desa Mengui ini terdapat 13 banjar yang salah satunya yaitu Banjar Pande. Kemudian hasil penelitian mengenai karakteristik responden. Klasifikasi jumlah lansia Banjar Pande Desa Adat Mengui berdasarkan usia ditemukan bahwa sebagian besar atau 22% lansia termasuk dalam rentang usia 60 hingga 61 tahun. Jika berdasarkan jenis kelamin, lansia laki-laki lebih mendominasi dibandingkan lansia perempuan. Kemudian berdasarkan konsumsi makanan berlemak, sebanyak 51,9% lansia Banjar Pande Desa Adat Mengui termasuk dalam kategori tidak sering dalam mengkonsumsi makanan berlemak. Kemudian hasil penelitian mengenai kadar kolesterol total pada lansia di Banjar Pande Desa Adat Mengui ditemukan bahwa 59,3% lansia Banjar Pande Desa Adat Mengui memiliki kadar kolesterol total yang normal. Kemudian dilanjutkan dengan hasil pengamatan terhadap subjek penelitian berdasarkan variabel penelitian. Yang pertama yaitu berdasarkan usia, ditemukan bahwa lansia Banjar Pande Desa Adat Mengui yang berusia di atas 70 tahun memiliki kadar kolesterol total yang tidak normal, yaitu sebanyak 3 lansia memiliki kadar kolesterol total yang ambang batas, yang dimana termasuk dalam usia 74 hingga 75 tahun, dan 1 lansia yang memiliki kadar kolesterol total tinggi yang termasuk dalam usia 72 hingga 73 tahun. Berdasarkan jenis kelamin ditemukan bahwa lansia perempuan lebih banyak memiliki kadar kolesterol total yang tidak normal dibandingkan lansia laki-laki. Berdasarkan konsumsi makanan berlemak, ditemukan bahwa 37% lansia memiliki kadar kolesterol total yang tidak normal dan termasuk dalam kategori sering mengkonsumsi makanan berlemak. Dilanjutkan dengan pembahasan, yang dimana secara teoritis kolesterol dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor intrinsik yang berasal dari tubuh kita dan faktor ekstrinsik yang berasal dari luar tubuh kita. Pada penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar lansia Banjar Pande Desa Adat Mengui memiliki kadar kolesterol total yang normal. Hal ini disebabkan karena hingga saat kini lansia Banjar Pande Desa Adat Mengui masih sering melakukan aktivitas atau kegiatan. Salah satu kegiatan yang sering dilaksanakan yaitu kegiatan ngayah dan membanten. Mengingat bahwa Desa Mengui masih termasuk dalam desa adat yang menjunjung tinggi tradisi. Selain itu, berdasarkan geografi, sebagian besar lansia Banjar Pande Desa Adat Mengui berprofesi sebagai petani, buruh bangunan, dan IRT. Dengan aktivitas yang tinggi, menyebabkan tubuh memerlukan ATP yang sangat banyak. Ketika proses tubuh membutuhkan ATP yang banyak, akan menyebabkan menurunnya kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol total dalam darah, yaitu adanya penyakit tambahan. Berdasarkan hasil kuesioner, ditemukan bahwa terdapat 4 lansia yang memiliki penyakit tambahan, seperti hipertensi, jantung, gastritis, dan diabetes mellitus tipe 2. Salah satu penyakit yang berhubungan dengan kolesterol total yaitu diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dikarenakan pasien yang memiliki DM tipe 2 ini mengalami resistensi insulin yang dapat mempengaruhi kinerja enzim lipoprotein lipase. Enzim ini bertanggung jawab dalam membersihkan trigliserida dalam sirkulasi darah. Ketika enzim ini terpengaruhi, maka trigliserida dalam sirkulasi darah akan terus menumpuk. Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner, hampir sebagian besar lansia Banjar Pande Desa Adat Mengui meminum kopi di pagi harinya. Berdasarkan teori, kopi mengandung senyawa kafestol yang dapat meningkatkan kadar trigliserida dengan cara menghambat mekanisme beta oksidasi, mencegah pemecahan trigliserida menjadi energi, sehingga kadar trigliserida dalam darah meningkat. Berdasarkan usia, dikatakan bahwa lansia yang memiliki usia lebih dari 70 tahun memiliki kadar kolesterol total yang tidak normal paling banyak. Secara teori, menurut Vidayana dan kawan-kawan pada tahun 2016, semakin tua seseorang, maka semakin berkurang kemampuan atau aktivitas reseptor LDL-nya. Sel reseptor LDL ini merupakan inhibitor atau penghambat proses pembentukan LDL, sehingga ketika reseptor ini terganggu atau menurun kinerjanya, akan menyebabkan peningkatan kadar LDL. Berdasarkan jenis kelamin, ditemukan bahwa lansia yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak memiliki kadar kolesterol total yang tidak normal. Berdasarkan hasil kuesioner, ditemukan bahwa 100% lansia perempuan di Banjar Pande Desa Adat Mengui telah memasuki masa menopause. Berkurangnya sampai hilangnya hormon estrogen, khususnya estradiol, akan mempengaruhi kadar kolesterol total dalam darah. Hal ini dikarenakan hormon tersebut merupakan hormon yang berfungsi sebagai kardioprotektif, yang dimana mengkontrol kadar kolesterol total. Ketika hormon tersebut berkurang, akan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total dalam tubuh.
Selain itu, berdasarkan kuesioner, 50% lansia laki-laki di Banjarpandi Desa Adat Mengui merupakan perokok aktif yang dimana secara teori radikal bebas yang ditimbulkan secara terus-menerus oleh rokok akan menyebabkan peningkatan stres oksidatif yang dapat memicu peningkatan peroksidasi lipid khususnya yaitu LDL. Berdasarkan konsumsi makanan berlemak, 37% lansia di Banjarpandi Desa Adat Mengui memiliki kadar kolesterol total yang tidak normal dan termasuk dalam kategori sering mengkonsumsi makanan berlemak. Mengkonsumsi makanan berlemak dapat mempengaruhi kadar kolesterol total dalam darah. Hal ini terjadi dikarenakan ketika kita mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, terjadi deposit lemak di hati yang akan menyebabkan peningkatan jumlah asetil CoA, yang dimana asetil CoA ini merupakan bahan utama dari biosintesis kolesterol dalam tubuh. Pada penelitian ini menggunakan bantuan form FFQ atau Food Frequency Questionnaire yang dimana bertujuan untuk melihat kebiasaan responden dalam mengkonsumsi makanan berlemak. Terdapat 6 jenis makanan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu daging babi, daging ayam, ikan, telur, jeroan, dan gorengan. Berdasarkan pengolahan hasil FFQ ditemukan bahwa 4 makanan berlemak yang sering dikonsumsi oleh lansia Banjarpandi Desa Adat Mengui, yaitu daging ayam, telur, ikan, dan gorengan. Keempat jenis makanan ini memiliki kadar lemak jenuh dan kolesterol yang cukup tinggi. Namun, penelitian ini hanya sebatas melihat kebiasaan dari responden dalam mengkonsumsi makanan berlemak. Selain itu, didapatkan bahwa terdapat lansia yang termasuk sering dalam mengkonsumsi makanan berlemak, namun memiliki kadar kolesterol total yang normal. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa jenis makanan lainnya yang dapat mengkontrol dan menurunkan kadar kolesterol total. Mengingat makanan Bali sangat erat dengan bumbu-bumbu dapur dalam proses pengolahannya. Salah satu bumbu dapur yang paling sering digunakan yaitu bawang putih, di mana bawang putih mengandung alonin yang dapat meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL. Adapun hambatan dan kelemahan dari penelitian ini yaitu yang pertama, jumlah sampel yang kurang banyak, kemudian peneliti kurang memfokuskan terkait konsumsi makanan pada subjek penelitian, dan yang terakhir, kelemahan metode POCT yaitu akurasi dan presisi yang kurang baik dan belum ada standar, sehingga proses quality control belum baik. Kemudian, adapun simpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 59,3% lansia Banjarpandi Desa Adat Mengui memiliki kadar kolesterol total normal. Kadar kolesterol total ambang batas paling banyak ditemukan pada usia 74 hingga 75 tahun, sedangkan kadar kolesterol total tinggi paling banyak ditemukan pada usia 72 hingga 73 tahun. Kadar kolesterol total abnormal paling banyak ditemukan pada lansia perempuan. Dan berdasarkan konsumsi makanan berlemak, 51,9% lansia jarang mengkonsumsi makanan berlemak, dan 37% lansia memiliki kadar kolesterol total tidak normal termasuk dalam kategori sering dalam mengkonsumsi makanan berlemak. Adapun saran dari penelitian ini yaitu di mana lansia Banjarpandi Desa Adat Mengui yang memiliki kadar kolesterol totalnya tidak normal disarankan untuk menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi lebih banyak makanan berserat, seperti buah dan sayur, mengurangi konsumsi makanan berlemak, dan tidak merokok, melakukan aktivitas fisik secara rutin, dan melakukan pemeriksaan profil lipid. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai kadar kolesterol total dengan melakukan analisis hubungan kadar kolesterol total dengan konsumsi makanan berlemak. Menggunakan sampel dengan jumlah yang lebih banyak, menggunakan metode kolesterol total yang lainnya seperti CHODPAP, serta melakukan penelitian dengan mengkontrol alat sebelum dilakukan penelitian. Adapun sumber bacaan atau daftar pustaka yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini yaitu sebagai berikut. Kemudian, berikut merupakan dokumentasi yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian. Demikian presentasi karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.